Karomin segenap jamaah sholat zuhur Masjid Agung Al-Barkah Pemerintah Kota Bekasi yang kami hormati dan kami muliakan. Wabil khusus yang sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Barkah beserta seluruh pengurusnya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat wal afiyah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiyah. Allah berikan kita panjang umur dan Allah berikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah secara berjamaah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan langkah kita ke tempat yang mulia ini jadi sebab Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Seluruh amal ibadah yang kita laksanakan, baik solat sunnah dan solat fardu kita, serta duduknya kita di tempat yang mulia ini akan menjadi sebab Allah angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tidak lupa kita limpah curahkan kehariban baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kurang daripada sepekan kita bangsa Indonesia akan kembali bertemu dengan tanggal yang sangat bersejarah dalam kehidupan bangsa kita, yaitu hari kemerdekaannya bangsa kita yang tahun ini sudah berusia 79 tahun. Maka daripada itu kita sebagai bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia yang baik, dan tidak kalah penting sebagai seorang mukmin yang senantiasa menyandarkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa hakikat yang perlu kita lakukan dalam rangka kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah telah berikan kepada kita? Karena kita yakin kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita 79 tahun yang lalu adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kemudian berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut sering kita dengar penjelasannya yang disampaikan oleh para ulama-ulama, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah limpahan-limpahan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang mendapatkan rahmat tersebut. Maka kita berbahagia dan bersyukur ketika bangsa kita mendapatkan rahmat Allah dengan kemerdekaan, mendapatkan limpahan-limpahan kasih sayang Allah yang Allah telah berikan kepada bangsa kita. Maka sebagai warga negara ada dua hal yang perlu kita jaga atas limpahan nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama ialah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menjaga agar terus Allah berikan nikmat-nikmatnya kepada kita tidak lain dan tidak bukan Allah telah tentukan, la in syakartum la azidannakum. Jika atas syukur kita kepada nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, menjaga agar Allah terus memberikan nikmat tersebut dan Allah tambahkan kepada kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi sebaliknya kemudian ketika kita tidak mampu menjadi hamba yang mampu menjaga rasa syukur kita, Allah telah berikan penjelasan kepada hamba-hamba yang tidak pandai bersyukur, yaitu dengan siksaan Allah yang teramat pedih. Kebutuhan Allah atas syukur kita tidaklah menjadi kebutuhan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu berarti syukurnya kita kepada nikmat yang Allah berikan adalah atas kebutuhan kita,
keinginan kita dan harapan kita, yaitu agar Allah tambahkan nikmat yang Allah akan berikan kepada kita, bukan lantaran Allah butuh dengan syukur kita. Begitulah kemudian di dalam menjalani kehidupan, semua nikmat-nikmat yang Allah berikan sebagai seorang muslim, hendaknya kita pandai menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Hakikat yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak kalah pentingnya juga selain kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur kepada manusia. Dalam rangka nikmat kemerdekaan yang Allah berikan, siapa orang-orang yang telah mengorbankan harta bendanya, jiwa raganya, dia tinggalkan kenyamanan kehidupannya untuk berjuang merebut kemerdekaan. Pendahulu-pendahulu kita yang telah gugur di medan peperangan, mereka lah yang kemudian pantas kita mengucapkan rasa syukur, terima kasih terhadap segala jerih payah dan pengorbanan mereka. Kata baginda Rasul, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan yang dilakukan oleh hamba-hambanya sebagai bukti syukur kita terhadap nikmat tersebut. Zikrun nikmati syukrun wa hadfuha kufrun. Dalam redaksi lain Rasulullah bersabda, kita sebut-sebut nikmat yang Allah telah berikan kepada kita adalah bentuk sebuah rasa syukur kita terhadap nikmat tersebut. Tetapi ketika kita menghilangkannya, kita lupakan nikmat yang Allah berikan, maka itu akan mengarahkan kita menuju kepada kekufuran terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka pantas dan wajar serta seyogianya sebagai penerus kita selalu mendoakan para pejuang-pejuang kita. Bukan hanya mendoakan mereka yang telah berjasa dalam kehidupan kita secara langsung, tapi kita yakin para pejuang-pejuang kita memiliki jasa besar terhadap kehidupan kita saat ini. Dengan aroma kebebasan yang kita miliki, kehidupan yang penuh dengan kebebasan kita miliki, kita tidak lupa itulah jasa-jasa mereka. Maka pantas loh Pak, tradisi kita ketika malam 17 Agustus di tingkat RT, di tingkat RW, bahkan di tingkat kenegaraan ada malam tasyakuran. Kita kirim Fatihah, minimal kita kirim doa agar para pejuang-pejuang kita yang telah meninggal dunia mendapatkan ampunan dari Allah. Allah tempatkan mereka di sisi yang mulia. Itu memang yang diajarkan oleh agama kita untuk menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kedepankan, rasa syukur kita dengan mengirimkan doa kepada mereka. Yang lain penunjang acara syukur kita itu sekedar tambahan. Mestinya kita lebih fokus kepada syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan dengan mengirimkan doa kepada mereka. Hadirin dan hadir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kemudian kita lakukan? Ketika Allah telah berikan nikmat kemerdekaan kepada kita sekian puluh tahun, begitu banyak nyawa yang dikorbankan untuk merebut kemerdekaan itu, dan ketika kita hidup di alam kemerdekaan ini, maka tidak kalah penting kita bisa memanfaatkannya dengan kemampuan dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita masing-masing. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan qiwamul ummati bi arba'ati asya, tegaknya dan kokohnya satu bangsa. Karena kita sebagai anak bangsa berharap negara kita terus tegak, terus berdaulat, terus mendapatkan kemerdekaan, tidak terjajah oleh bangsa dan negara lain, maka memenuhi unsur yang disabdakan oleh baginda Rasul. Apa 4 unsur tersebut? Bi'ilmil ulama,
ketika orang-orang alim, cendekia, mereka memiliki ilmu pengetahuan, mereka berkarya untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran buat bangsa, maka mereka inilah yang kemudian menjadi pondasi tegaknya satu negara dan satu bangsa. Yang kedua, wa bi adlil umara, dengan keadilannya para pemimpin-pemimpin kita. Kita bisa merasakan masing-masing dan kita punya penilaian masing-masing. Yang ketiga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bisakhawatil agniya, orang-orang yang Allah berikan karunia harta benda berlimpah, kecukupan dia dengan materi yang Allah berikan, maka hendaknya ia menjadi orang-orang yang dermawan, mau membantu orang-orang yang membutuhkan, menyisihkan sebagian yang Allah berikan untuk mereka berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak lantas kemudian dengan jumawa ia berkata bahwa apa yang kami miliki, apa yang saya dapatkan semata karena usaha dan kerja keras saya, maka tidak ada orang lain yang kemudian berhak mendapatkan bagian dan kenikmatan yang saya miliki. Maka yang terakhir kemudian, ketika para dermawan sudah mampu menjadi orang-orang dermawan, membantu orang-orang yang membutuhkan, wa bidu'ail fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, ketika dia tidak mampu mengeluarkan hartanya untuk menjalankan dan memberikan sumbangsinya buat negara, tidak memiliki ilmu untuk dia curahkan pemikirannya, bukanlah ia juga sebagai seorang pemimpin di negara ini, tetapi ia hanya memiliki kelemahan, maka keluarlah, terucaplah doa-doa yang indah yang ia sampaikan, doa-doa yang baik yang ia ucapkan, perkataan-perkataan yang menenangkan dan menyejukkan, bukan malah membuat orang lain menjadi gusar dan takut dengan ucapannya. Mudah-mudahan dengan empat ini kemudian bangsa kita, bangsa Indonesia, pada momentum hari kemerdekaan tahun ini senantiasa Allah berikan terus keamanan, terus kedamaian, terus Allah berikan kemakmuran, dan Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.